Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi hari ini bersama saya Imran Tajudin. Suasana saat ini adalah di kantor TV One dan memang hari ini cukup ramai karena sedang ada uji emisi yang dilakukan oleh pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di kantor TV One di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan tentu juga untuk bisa mengendalikan pencemaran udara di Jakarta sesuai dengan instruksi gubernur yang sudah dikeluarkan tahun 2019, yaitu tahun nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, saat ini ada beberapa kendaraan operasional TV One yang kemudian juga sudah diuji karena memang ini adalah kegiatan yang memang selalu rutin dilakukan setiap 6 bulan untuk menguji kendaraan-kendaraan operasional. Nah, ini juga untuk mendukung bagaimana program dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, ada beberapa hal yang kemudian diperiksa dan yang menarik juga bahwa saat ini ada wacana untuk memberikan tarif parkir lebih tinggi bagi kendaraan-kendaraan yang tidak lolos uji emisi di Jakarta. Jadi ketika Anda parkir di tempat-tempat parkir, lalu juga ketika keperluan lainnya, nanti Anda akan ketahuan bahwa Anda tidak membayar atau tidak lulus uji emisi, maka Anda akan dikenakan tarif parkir lebih tinggi, dan ini masih digodok. Nanti kita tanyakan juga kepada pihak dari Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan hal ini. Nah, apa sebenarnya yang diuji ketika uji emisi? Saya mau coba lihat-lihat, tanya-tanya juga kepada pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Pemprov untuk menanyakan apa saja sebenarnya yang diuji. Ini ada kendaraan-kendaraan operasional mulai dari kendaraan liputan sampai dengan truk-truk yang diuji. Mas, saya boleh tanya sebentar Mas, kita sekalian tanya-tanya untuk ini kan ada beberapa kendaraan mulai mobil liputan sampai dengan truk-truk yang dites uji emisi. Kalau uji emisi itu apa aja sih Mas yang diperiksa coba? Ada dua kegiatan ya, uji emisi itu ada kendaraan bensin dan kendaraan solar. Kalau untuk kendaraan solar kita ngukur opasitas, ketebalan asap. Tapi untuk kendaraan bensin kita ngukur CO sama HC. Namun ada parameter lain yang untuk indikator kita analisa data itu valid apa tidak gitu. Berarti ini salah satunya kendaraan dengan solar. Oke, kita boleh lihat gimana cara ceknya Mas, silakan. Oke. Pertama kita diinput dulu ke komputer di sebelah sana. Di komputer. Terus yang penting truk ya, selang sudah terpasang di knalpot. Oh, jadi itu selangnya dimasukin ya? Ya. Selangnya dimasukin ke knalpot ya? Knalpot ya, nanti pengujiannya beda dengan bensin. Ini dengan akselerasi di gas kencang sampai 3.000 sampai 4.000. Kita langsung lihat. Itu data sudah dicatat ya, input ya. Oke. Sebelum melakukan pengambilan data, kita preliminary dulu minimal 3 kali. Jadi membuang gas-gas dulu, kita anggap nanti udah stabil, normal. Dengan catatan suhu temperatur kendaraan sudah melebihi 65 derajat Celcius. Artinya kita anggap kendaraan ini sudah panas, sudah normal ya. Kita uji mulai penggasan ya, pembuangan 3 kali, selama 3 kali dulu. Ini fungsinya flashing dulu sementara untuk pengambilan data. Jadi itu tes standar awal, lalu juga sudah dicatat. Setelah itu, setelah gas 3 kali apa lagi? Kita ngambil pengambilan data standar rata-rata selama 3 kali. Ini kita ambil secara rata-rata, biasanya dengan nilai yang sama selama 3 angka berturut-turut, itu kita ambil secara rata-rata. Sekali lagi. Oke, datanya sebelah sana, hasilnya bisa dilihat di komputer. Itu langsung sudah secara keseluruhan ujinya udah selesai ya? Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Dan dianggap kita butuh pemahaman dari teknisi biasanya. Ini data valid apa tidak bisa dilihat dari, ya bisa saja mungkin pada saat pengegasan itunya copot atau apa, tapi datanya terekod semua sih. Artinya tidak ada masalah. Secara keseluruhan uji emisi sudah selesai tuh, selesai. Datanya hasilnya bisa nanti di print out ke database DKI. Oke, siap. Dengan Mas siapa tadi Mas? Dengan saya Gana. Mas Gana, terima kasih. Kita sudah lihat bagaimana uji untuk solar ya. Ini yang lain sebagian, yang mobil lain adalah memang mobil untuk bensin ya. Nilainya cuma opasitas saja ya kalau solar ya. Tapi kalau bensin CO sama HC. Ini
ini juga dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Nah, tadi kita sudah lihat untuk uji emisi solar, tadi datanya langsung dimasukkan ke pihak yang menginput data di sana. Sudah ada beberapa data yang dimasukkan, lalu nanti akan masuk dan hasilnya akan dikeluarkan apakah memang ini kendaraan yang lulus uji emisi atau tidak. Nanti kita lihat bagaimana penghitungannya, lalu juga tadi yang saya singgung di awal berkaitan dengan uji emisi ini sudah ada Ingup yang diatur nomor 66 tahun 2019 untuk mengendalikan pencemaran udara. Nah, yang tadi juga saya singgung adalah akan ada tarif mahal atau tarif tinggi yang dikenakan bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Nanti bagaimana penerapannya, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung juga dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup sejauh mana upaya untuk rutin menggelar uji emisi seperti ini, dan juga bagaimana penerapan untuk tarif tinggi jika kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Anda kembali di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa. Tadi sesuai dengan janji saya, kita akan ajak pihak dari Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menanyakan bagaimana ini sebenarnya proses uji emisi. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana proses uji emisi dari beberapa kendaraan di kantor TV One, selain dari uji emisi untuk kendaraan roda 4 yang memang rutin dilaksanakan sesuai dengan pergub yang ada. Nah, mulai hari ini juga pihak dari Dinas Lingkungan Hidup ini juga melakukan uji emisi untuk motor. Ini adalah pertama kalinya. Kita lihat ini adalah beberapa motor yang tadi sudah diuji emisi oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta yang datang ke sini. Saya bersama dengan Pak Syarifuddin sebagai Wakil Ketua Dinas Lingkungan Hidup. Pak, saya mau tanya Pak, tadi kita sudah lihat proses proses uji emisi di kendaraan-kendaraan roda 4. Itu memang biasa Pak ya, tapi yang saya dengar ini pertama kali roda 2 di Jakarta. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa akhirnya ada juga uji emisi untuk roda 2? Ya baik, pemirsa yang saya hormati, memang di Jakarta ini kan memang pemerintah Provinsi Jakarta sangat konsen terhadap upaya pengendalian pencemaran udara, yang mana Pak Gubernur melalui Ingup tahun 2019 nomor 66 telah melakukan upaya pengendalian pencemaran udara. Salah satunya adalah pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan pribadi, dan di dalam kebijakan yang akan dikeluarkan itu akan ditetapkan bahwa motor pun nanti ada kewajiban untuk melakukan uji emisi. Yang selama ini mungkin hanya mobil seperti itu kan. Nah, saya dengar ini pertama Pak. Cara ujinya gimana Pak? Mungkin boleh dipraktikkan sama teman-teman. Baik. Memang kendaraan itu ada yang bahan bakar solar ya kan, yang mesinnya diesel, dan juga ada yang mungkin dengan bensin gitu kan, termasuk mobil dan juga kalau motor semua bensin gitu kan. Jadi mungkin ini kita lihat di sini ada alat yang memang tentunya sudah standar untuk pengujian uji emisi gitu kan, yang mana petugasnya pun yang ditunjuk adalah petugas yang telah memiliki sertifikasi di dalam pelaksanaan uji emisi itu sendiri gitu. Mungkin bisa di ini kita sambil lihat ya gimana persyaratan untuk motor yang lolos uji emisi, karena ini baru pertama ya. Jadi para pengendara di Jakarta yang roda 2 akhirnya nanti juga harus memenuhi syarat uji emisi ya. Ya, kebetulan memang hari ini, pagi ini pihak PT Latifi Media Karya tentunya berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Dalam hari ini Dinas Lingkungan Hidup, kami diundang bahwa secara swadaya pihak Latifi melaksanakan uji emisi untuk kendaraan operasionalnya, termasuk motornya juga, yang selama ini mungkin motor tidak pernah dilakukan uji emisi. Jadi hari ini adalah contoh yang baik, mudah-mudahan dapat ditiru oleh teman-teman semua, oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan juga para pelaku usaha mau secara swadaya melakukan uji emisi terhadap kendaraan yang selama ini mereka gunakan. Karena kebijakannya nanti Pemprov tentunya ke depan akan menerapkan uji emisi itu adalah sebagai salah satu syarat untuk barangkali nanti untuk bisa dikenakan dalam tarif parkir, mereka akan diberikan disinsentif ketika nggak lulus, lalu di jalan kalau nggak lulus juga dikenakan tindakan oleh pihak yang berwajib, dan lain-lain yang sudah kita koneksikan dengan sistem e-tilang maupun e-parkir. Ya, nanti kalau parkir kita akan bahas nanti Pak, tapi sekarang saya mau lihat ini ada uji coba motor, mungkin bisa kita lihat Pak gimana sih cara uji untuk motor Pak, silakan. Ya, ini kan knalpot ya, yang menghasilkan gas buang. Kita
memasukkan alat yang tentunya sudah dirancang, dimodifikasi khusus untuk kendaraan bermotor. Pada pembuangan mungkin gas buangnya ini kita mengukur dalam waktu tertentu dengan standar yang telah ditetapkan. Ya. Terus ini indikatornya keluar Pak ya? Iya, gas buang yang dihasilkan oleh motor ini sendiri kan, yang berbahan bakar bensin tentunya. Oh, ini ada waktu tertentu Pak ya untuk kemudian diuji coba pembuangannya Pak ya? Iya benar-benar itu ada mungkin sekitar 1 atau 2 menit gitu kan. Dan ini masih memang tahap untuk uji emisi untuk motor, masih ada waktu 1-2 menit untuk ditunggu sampai dengan nanti indikator yang didapatkan dari motor ini untuk pertama kali diuji apakah memenuhi syarat uji emisi atau tidak. Dan tadi juga sudah dibahas Pak Wadis bahwa nanti akan ada tarif tilang lebih mahal ya bagi para pengendara yang tidak lulus uji emisi. Mas boleh dibantu Mas, saya mau langsung Pak, kita bahas soal ini hasilnya Pak ya. Oke, ini adalah ada hasil yang sudah keluar. Boleh dijelasin Pak ini hasilnya seperti apa ya? Baik, di sini sudah keluar hasil daripada uji emisi yang kita lakukan pada motor khususnya, di mana motor ini gas buangnya itu karbon monoksidanya itu 0,65%, lalu hidrokarbonnya 294 ppm, karbon dioksidanya 14,3% dan oksigennya 1,5%. Dan secara rata-rata ini lulus daripada ambang baku mutu yang ditetapkan untuk kendaraan bermotor, khususnya motor. Jadi ini ujinya lulus Pak ya, uji emisinya? Iya, betul. Oke. Nah tadi kita sudah sempat singgung soal parkir Pak. Jadi kalau ada yang uji emisi kemudian tidak lolos, akan ada tarif parkir yang tinggi dikenakan di Jakarta. Nah ini informasinya gimana bagi warga yang akhirnya uji emisi dan ternyata tidak lulus? Jadi begini mungkin rekan-rekan sekalian, memang kan peraturan gubernur yang mengatur tentang uji emisi itu dulu tahun 92 tahun 2007, di mana kendaraan bermotor itu khususnya kendaraan pribadi untuk melakukan uji emisi. Kebijakan ini tentunya akan direvisi oleh Pak Gubernur yang saat ini dalam proses pembahasan secara substansial, yang nantinya tadi saya katakan akan ada satu disinsentif ketika kewajiban kepada kendaraan pribadi tidak lulus uji emisi, maka di dalam misalnya tempat parkir mereka akan dikenakan tarif parkir yang tertinggi. Sementara kalau mungkin untuk di dalam operasional sehari-hari ketika mungkin ada pengawasan pemeriksaan dari pihak yang berwajib, ya tentunya ya mereka akan dikenakan tilang oleh yang berwajib seperti itu. Nah, untuk bisa melihat kendaraan ini lolos uji emisi atau enggak itu gimana Pak? Nanti ada stiker atau apa gimana Pak? Ya, saat ini sebenarnya Pemprov sudah punya satu aplikasi yaitu e-uji emisi. Nah, ketika nanti kita melakukan uji emisi, ada semacam buku dan sudah ada dalam sistem itu, ada dalam e-uji emisi sudah ada kendaraan itu apakah lulus atau tidak. Dan nanti terkoneksi dalam sistem yang akan diintegrasikan dengan e-parkir maupun e-tilang. Nah, ketika kita parkir, disampaikan, dimasukkan nopol kita akan keluar itu lulus uji emisi karena sudah terintegrasi dengan sistem. Jadi setelah uji emisi langsung diinput datanya dalam e-uji emisi tadi. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta atas informasinya. Jadi itu tadi sedikit bagaimana pembahasan kita mengenai pengendalian pencemaran udara Pak ya di Jakarta dengan uji emisi yang dilakukan secara mandiri. Anda lihat ini juga masih berlangsung di kantor TV One sampai dengan saat ini. Jadi itu sedikit bagaimana gambaran dari uji emisi dan juga mengenai tarif yang dikenakan lebih tinggi bagi masyarakat yang kemudian tidak memenuhi atau tidak uji emisi dari kendaraan-kendaraan mereka yang dilakukan oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta. Sekian kabar siang di lokasi hari ini, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.